Halo guys, selamat datang di channel Impress ID. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit tips bagaimana cara cek frekuensi band 4G LTE di lokasi kita dan mengunci atau lock satu frekuensi saja di modem WiFi 4G LTE agar kecepatan internet semakin kencang dan stabil. Sebelum melakukan lock frekuensi, kita cari tahu dulu apakah modem WiFi kita sudah support 4G LTE di frekuensi band berapa saja. Saya contohkan di modem Advan CPE Star yang saya gunakan, dan ini adalah spesifikasinya. Support di frekuensi band LTE TDD band 40, LTE FDD band 1, 3, 5, dan band 8. LTE TDD merupakan karakteristik kecepatan download sangat kuat dan kecepatan upload cenderung lemah. Sementara LTE FDD mempunyai karakteristik akses download dan upload yang seimbang. Lalu bagaimana agar kita bisa lock di satu frekuensi saja? Sebagai contoh, modem yang saya gunakan ini menggunakan operator Telkomsel dan ingin merasakan kecepatan di pita frekuensi 2100 MHz atau di frekuensi 1800 MHz tanpa otomatis turun ke 900 MHz. Nah, untuk lock frekuensi kembali lagi ke daerah atau wilayah kita. Apakah sudah menjangkau frekuensi tersebut? Untuk mencari band yang sekiranya terbaik, kita dapat melakukan cek frekuensi 4G di daerah kita berdasarkan kartu SIM yang kita pakai di modem, yang bertujuan agar kita tidak salah melakukan setting frekuensi yang akan kita gunakan pada modem 4G yang kita miliki. Untuk melakukan cek frekuensi 4G, kita dapat menggunakan aplikasi Cellular Pro. Aplikasi ini dapat kita download di Play Store. Selain aplikasi ini, bisa juga menggunakan aplikasi yang lain, ada NetMonster atau Network Signal Guru. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Cellular Pro. Setelah di-download, buka aplikasinya. Lokasi di HP-nya aktifkan agar aplikasi ini bisa mengetahui lokasi kita. Oke, aplikasinya sudah berjalan. Nah, di sini sinyal atau band yang akan dibaca adalah kartu SIM yang digunakan di HP. Jadi, alangkah baiknya kartu SIM yang akan digunakan di modem kita pindahkan terlebih dahulu ke HP. Atau gunakan kartu SIM yang providernya sama dengan kartu yang digunakan di modem. Misalkan di modem kita menggunakan kartu Telkomsel. Nah, untuk melakukan pengecekan band 4G Telkomsel, di HP juga gunakan kartu Telkomsel sebagai acuan untuk mendapatkan informasi dari hasil pengukuran. Di bagian daftar band ini akan terlihat band-band yang tersedia pada tower BTS seluler di lokasi kita. Dan di sini jaringan LTE yang diterima HP berada di band 1 2100 MHz. Frekuensi band yang diterima ini akan berubah-ubah ya, maka dari itu kita lakukan lock band agar tidak loncat ke frekuensi band yang kualitas sinyalnya lemah di lokasi kita. Di bagian daftar band biasanya ada band-band yang tiba-tiba hilang dan muncul kembali. Bisa jadi karena kualitas sinyalnya lemah atau bisa jadi karena lokasi di tempat kita jauh untuk menjangkau band tersebut. Tapi jika kita pilih atau kita lock di satu band saja, misalkan kita lock di band 40, maka band 40 akan tetap ada, cuman kekuatan dan kualitas sinyalnya yang akan berubah-ubah. Nah, kualitas sinyal yang diterima oleh HP dan di modem mungkin akan berbeda. Jadi ini hanya untuk parameter saja atau sebagai acuan kira-kira yang cocok untuk lokasi kita di band berapa. Di aplikasi ini ada menu lock band juga untuk lock frekuensi band jika kartu SIM yang digunakan untuk internet dipasang di HP. Tapi menu ini bisa digunakan untuk HP yang sudah di root. Nah, karena di video kali ini lock frekuensi band di modem 4G LTE, jadi di aplikasi ini kita hanya melakukan cek frekuensi saja agar bisa memilih band yang terbaik sesuai kebutuhan. Kembali ke menu LTE. Nah, kita bisa lihat RSRP, kekuatan sinyal yang diterima. Semakin kecil nilai minusnya, maka kekuatan sinyal semakin bagus. Dan semakin besar nilai minusnya, maka kekuatan sinyal akan semakin buruk. Nah, jadi di grafik ini yang paling tinggi adalah yang nilai minus RSRP-nya paling kecil. Usahakan pilih band yang nilai minus RSRP-nya kecil ya. Kekuatan sinyal RSRP di jaringan 4G LTE memang penting, tapi bukan faktor yang paling penting. Di sini juga kita perhatikan RSRQ-nya. RSRQ menunjukkan kualitas dari sinyal referensi yang diterima. Untuk band di daftar paling atas di sini kita bisa lihat di SINR. SINR merupakan rasio perbandingan antara sinyal utama yang dipancarkan dengan interferensi dan noise yang timbul.
Semakin besar nilai SINR, maka kualitas sinyal semakin bagus. Jika sinyal RSRP lebih kuat, tapi ketika nilai SINR-nya rendah, maka sinyal RSRP yang lebih kuat tidak akan berpengaruh banyak pada kecepatan data. Setelah kita cek band berapa yang akan kita kunci, saatnya kita melakukan lock band. Sebagai contoh, di sini saya akan kunci di band 1 2100 MHz agar tidak otomatis turun ke frekuensi 900 MHz misalnya, dan agar tidak otomatis pindah ke frekuensi band lain. Pasang kembali kartu SIM yang akan kita gunakan di modem jika kartu SIM-nya dipasang di HP untuk melakukan pengecekan. Dan untuk daftar frekuensinya, kita bisa screenshot saja. Buka browser di HP atau di desktop komputer yang sudah terhubung dengan WiFi modem yang kita gunakan. Di sini saya buka di desktop saja agar tampilannya lebih besar. Ketikkan alamat IP modem untuk mengakses halaman konfigurasi modem. Dan ini adalah halaman untuk masuk ke konfigurasi modem Advanced CPE Star yang saya gunakan. Untuk masuk ke konfigurasinya, klik masuk. Kemudian login dengan masukkan nama pengguna dan kata sandinya. Setelah masuk ke konfigurasinya akan tampil halaman beranda. Di halaman beranda konfigurasi terlihat sinyal LTE yang digunakan berada di band 1 dan juga ada physical cell ID-nya. Di sini belum saya lock, masih otomatis bisa pindah ke band lain ya. Oke, sebelum lock band kita bisa ubah dulu pengaturan jaringannya ke hanya 4G. Masuk ke pengaturan perangkat, klik pengaturan internet. Nah, di sini saya sudah setting ke 4G saja ya. Pilih jaringan, pilih 4G saja, dan terapkan. Oke, lanjut kembali ke menu pengaturan perangkat. Klik pengaturan lainnya. Klik pada cell locking. Nah, untuk masuk ke pengaturan lock band atau lock cell, jika kalian menggunakan modem yang berbeda, maka tampilan dan menunya juga akan berbeda-beda ya. Yang penting tujuannya sama, yaitu untuk mengunci frekuensi band jaringan LTE. Oke, di sini pengaturan lock cell switch masih nonaktif. Jadi frekuensi band dan cell ID-nya akan berpindah-pindah secara otomatis. Di sini status saat ini unlocked, tidak terkunci ya. Untuk menguncinya, pilih aktifkan. Kemudian di sini tinggal input saja frekuensi dan cell ID-nya yang akan dikunci. Misalnya di sini saya akan kunci di 2100 MHz atau band 1. Di aplikasi Cellular Pro untuk frekuensinya lihat di bagian ARFCN. Ini adalah Absolute Radio Frequency Channel Number. Masukkan frekuensinya di bagian input frekuensi. Selanjutnya di bagian input cell ID, bisa kita kosongkan saja atau bisa kita isi. Jika kita kosongkan, maka akan otomatis mencari cell ID frekuensi band yang di lock. Nah, untuk input cell ID, lihat di bagian PCI. Masukkan PCI yang akan kita kunci. Di sini saya kunci di band 1, PCI-nya 158. Jika sudah, klik terapkan. Kemudian silakan restart perangkat, klik ya. Modem akan restart, lampu indikator datanya warna merah, dan tunggu sampai lampu indikator data dan indikator kekuatan sinyalnya warna biru. Nah, jika frekuensi atau cell ID-nya tidak support, maka lampu indikator data akan tetap warna merah, dan indikator kekuatan sinyalnya akan hilang. Untuk mengatasinya, hubungkan lagi HP atau komputer ke WiFi modem.
Masuk ke halaman konfigurasi modemnya lagi dan ubah lagi pengaturan frekuensi band juga sel ID-nya. Atau jika tidak ingin di-lock, kembalikan lagi pengaturannya ke otomatis. Di sini lampu indikator data dan kekuatan sinyal sudah warna biru. Hubungkan lagi HP atau komputer kita ke WiFi modemnya. Dan di halaman konfigurasi akan logout. Masuk kembali untuk mengecek status di pengaturan sel locking apakah sudah berhasil terkunci atau belum. Nah, di halaman utama konfigurasi bisa dilihat sinyal LTE yang digunakan band 1 yang sudah tadi dikunci dan skala ID-nya 158. Cek di pengaturan sel locking, langsung saja masuk dari sini. Kemudian ke pengaturan sel locking. Oke, status sudah berubah menjadi locked, terkunci ya. Di sini kita bisa lihat frekuensi yang terkunci dan juga sel ID-nya. Oke, di sini saya sudah berhasil terkunci di band 1. Setelah berhasil di lock di satu band saja, selanjutnya tes kecepatan internet. Buka web speed test di browser atau gunakan aplikasi speed test jika menggunakan HP. Nah, di sini mendapatkan ping 34 ms, cukup baik. Untuk tes kecepatan ini pasti berbeda-beda ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan internet di setiap lokasi. Dan modem yang digunakan juga dapat mempengaruhi kecepatan. Ingin mendapat kecepatan download yang bagus, pada umumnya lebih sering kita perlukan seperti untuk streaming, download atau menginstal aplikasi dari internet, atau hanya untuk memuat halaman web saja. Nah, kecepatan downloadnya 47,98 Mbps, cukup cepat. Dan untuk kecepatan upload 31,38 Mbps. Nah, di sini saya mendapatkan kecepatan download dan upload yang cukup cepat. Jika setelah lockband kecepatan yang dirasakan masih sama atau malah lambat, coba satu-satu lock di band berapa di lokasi kalian yang kecepatannya bagus atau stabil. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Klik like jika kalian suka dan share video ini. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update video terbaru selanjutnya dari channel ini.